Siang Kak, apa kabarnya? Selamat siang Dea. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah kakak baik. Alhamdulillah baik Kak. Kak boleh tanya-tanya nggak sih tentang perkenalan kampus dan organisasi? Oh boleh, boleh, boleh. Oh iya Kak, boleh nggak minta pendapat Kakak nih soal FIPA itu seperti apa sih? Oh kalau ditanya FMIPA, kalau misalkan kita dari sudut pandang definisi ya, jelas salah satu fakultas yang ada di akurat universitas yang kita ini, Universitas Perjuangan. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang lain, maka IPA ini adalah sebuah rumah, Dek. Jadi sebuah rumah tersebut berproses, tempat sesuatu kegiatan manfaat yang fungsinya adalah bisa menunjang kita untuk bisa lebih baik lagi dan berprestasi di masa yang akan datang. Jadi intinya jangan berpikir bahwa FMIPA itu adalah salah satu kampus yang ibaratkan kalah lah sama fakultas-fakultas lain. Enggak. Fakultas MIPA adalah salah satu fakultas yang mana mereka adalah salah satu ilmu ilmu murni ilmu murni yang diterapkan oleh fakultas-fakultas lain. Contoh, perikanan, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga kan, teknik muaranya dari mana, muaranya dari MIPA juga, kedokteran muaranya dari MIPA juga. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah lulus di SNMPTN jangan berkecil hati intinya ya. FMIPA ini adalah salah satu kampus unggulan yang mana isinya adalah pelajaran-pelajaran yang menjadi sumber dari segala ilmu-ilmu terapan seperti itu deh menurut kakak. Wah, menarik ya Kak. Ternyata FIPA itu luas banget Iya betul sekali. Kak. Ini karena tadi sudah FIPA, sekarang kalau program studi biologi nih Kak, apa sih menurut Kakak Oke, biologi itu menurut kakak kita mempelajari sebuah kehidupan. Kan kita kalau misalkan mempelajari sebuah kehidupan, tentunya kita akan kita sendiri, sang kita juga yang telah menciptakan kita, juga tentunya semakin mendalami ilmu kehidupan, kita juga akan berperan penting ada perbaikan juga eh, keasrian sistem ekosistem di lingkungan masing-masing. Seperti itu. Nah, dan juga kan di biologi ini ada beberapa ini ya, ada beberapa jurusan. Tentunya kawan-kawan jangan khawatir, kita di biologi tidak hanya belajar biologi saja, tapi pelajari khusus untuk ilmu-ilmu dari bidang-bidang kawan-kawan minat. Ya, contoh seperti kakak misalkan yang mikrobiologi, yang berjamuran, kita bisa join sama-sama nanti kalau bisa Wah, benar-benar menarik ya Kak ketika kita mempelajari. Terus menurut Kakak nih, mata kuliah apa yang paling Kakak suka atau yang paling asik biologi? Kalau misalkan ditanya mata kuliah, seperti yang kita ketahui kan di biologi itu ada beberapa bidang kajian ya, Dea ya. Beberapa bidang kajian, pertama ada mikrobiologi, ada molekuler, ada yang zoologi atau ke arah hewan, ada yang ke arah tumbuhan, dan masih banyak. Jadi kalau misalkan kakak lebih suka ke arah mikrobiologi deh kalau misalkan ditanyakan mata kuliah. Kenapa? Ya karena kakak menemukan passion kakak gitu loh di mikrobiologi. Tapi belum tentu juga kawan-kawan juga suka mikrobiologi itu tidak masalah gitu loh. Tapi setidaknya dasarnya dan pastinya semua ilmu-ilmu yang ada itu pasti akan berguna, baik menunjang karir secara pribadi maupun menunjang karir di pemerintahan nantinya, misalkan yang di PNS atau menunjang usaha, itu akan sangat terpakai sekali. Karena ini sudah saatnya zamannya di mana kita itu berada di zaman kita harus sudah bisa mengaplikasikan, bukan hanya berteori belaka seperti. Kak bisa jelaskan nggak tentang biologi kan Kakak nih lagi tentang
Oke, jadi mikrobiologi itu gimana ya bahasa simpelnya? Mikrobiologi itu kita mempelajari makhluk-makhluk yang sifatnya kecil. Kecil tapi peranannya besar gitu loh. Contoh misalkan ada bakteri ini yang kita ketahui kan biasanya bakteri itu kecil. Buat apa sih Kak? Ada yang Nah, padahal dari hal kecil tersebut akan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa bermanfaatnya. Misalnya kita mengambil suatu enzim dari suatu bakteri, dijadikan obat, dan pangan, dan macamnya. Itu tentunya akan menjadi nilai tersendiri bagi kita penelitinya dan juga bagi orang yang mendapatkannya. Dan juga kalau kebetulan penelitian kakak itu ke arah fungi atau ke arah jamur, bagi kawan-kawan yang suka makan jamur. Nah, kebetulan kakak kan suka juga melakukan budidaya jamur dan juga sedang melakukan usaha juga dengan teman kakak. Di sini kita bisa melakukan eksplorasi bagaimana kita melakukan budidaya jamur baik dan benar seperti apa. Dan tentunya hal ini tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tapi juga berdampak bagi orang banyak. Bisa mengangkat perekonomian warga sekitar, misalkan, bisa mengangkat pendapatan diri kita masing-masing, kita bisa berdiri di kaki sendiri, misalkan seperti itu. Jadi intinya mau bidang apapun selama kita bisa mengaplikasikan dan kalian tekuni dengan rasa cinta, insya Allah kalian akan menjadi sosok yang luar biasa setelah lulus dari. Nah, kesan dari mikrobiologi menurut Kak Fauzi. Terus Kak, kalau kuliah kan pasti ada yang namanya suntuk, males, apalagi para kaum rebahan nih. Nah, Kak, gimana sih tipsnya biar bisa tetap semangat dalam melakukan kegiatan perkuliahan? Oke, ini keren nih pertanyaannya nih. Emang benar, kita salah satu generasi yang bisa dibilang generasi rebahan ya kalau guyonannya. Emang benar sih, kakak emang Ya, suka rebahan orangnya. Nah, jadi nggak dipungkiri pasti ada suatu saat kawan-kawan adik-adik ini akan merasa jenuh dan akan merasa bosan berkuliah itu pasti ada. Jadi tips dari kakak adalah ini tips yang paling manjur menurut kakak selama kakak berkuliah di biologi adalah perbanyak teman. Perbanyak teman, baik itu teman di prodi, baik itu teman kak tingkat ataupun adik tingkat ataupun sebaya itu tidak masalah gitu loh. Karena apa? Karena sedikit banyaknya ketika kita lagi down, males, siapa sih yang nyemangatin? Gak mungkin kan? Yang menyemangatin itu orang lain, pasti orang-orang terus yang beri permintaan tolong misalkan kalau kita misalnya kita mau minta tolong ke siapa sih kalau misalkan nggak ke orang-orang sekitar kita, misalnya kita lagi sakit, misalkan kita lagi malas ngerjain laporan, misalkan nggak bisa ngeprint itu, siapa sih yang bisa dimintain tolong kalau bukan siapa sih yang bisa ngasih semangat. Makanya itu salah satu poin terpenting dalam berkuliah adalah kalau misalkan kawan-kawan berkuliah hanya untuk menuntut ilmu, itu niatan yang bagus. Benar, itu niatan yang sangat bagus. Tapi akan sangat disayangkan kawan tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai link dengan teman-teman sebaya kakak tingkat yang mana itu tentunya akan membuat apa ya masa muda dan juga masa perkuliahan kalian itu lebih berkesan nanti ceritakan ke anak cucu kalian nanti. Kak, teman di lingkungan sekitar. Iya betul. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang semangat nih. Kak Fauzi kan ketua BEM, punya banyak pengalaman dong di Mm-mm. bidang organisasi. Boleh eh cerita sedikit? hmm, jadi kalau ditanya ya memang kakak alhamdulillah periode lalu terpilih jadi ketua BEM dan juga kalau misalkan ditanya pengalaman agak banyak sih. Kalau misalnya disebutkan satu-satu bisa banyak nih nanti durasi podcastnya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang kakak dapat, kakak simpulkan saja intinya kakak di situ belajar bagaimana caranya kak mengontrol emosi diri sendiri, kak mengontrol emosi orang banyak, kakak mengorganisir orang banyak seperti karena seperti ini. eh
Apa sih harfiahnya organisasi itu menurut kakak seperti ini. Ketika kita sudah jago akademik, kita sudah jago di pengetahuan, apa salahnya sih kita menggunakan waktu luang kita berorganisasi? Eh, Simpelnya kayak gini, kita punya waktu 4 tahun. Kita punya 4 tahun dan ada dua hal yang harus kita dapatkan. Menurut kakak ya. Pertama yang wajibnya adalah akademik. Dan yang kedua adalah organisasi itu adalah kebutuhan kita. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan dua, kenapa kita harus mendapatkan satu aja, hanya terfokus kepada akademik atau hanya terfokus organisasi? Itu sangat tidak apa ya, sangat tidak bijak lah menurut aku. Dalam 4 tahun kita bisa mendapatkan dua hal yaitu organisasi dan akademik. Kenapa kita harus mendapatkan satu aja? Di situ pemikiran. Karena apa? Setelah nanti kalian lulus, mungkin yang menjadi tolak ukur adalah memang akademik. Tapi yang menjadi hal yang bisa ditonjolkan dari kepribadian kawan-kawan dan kemampuan adalah pengalaman kawan-kawan di soft skill berinteraksi dengan orang, interaksi. Mungkin itu sih, kalau misalkan ditanya pengalaman itu, pengalamannya adalah bagaimana kakak mengontrol emosi kakak, mengorganisir orang banyak, kemudian bagaimana memanajemen sesuatu menjadi lebih teratur dan terstruktur. Itu tentunya sangat menjadi hal yang sangat berkesan dan tentunya setelah di akhir jabatan kakak merasakan ada sesuatu yang meningkat dari kakak dari. Wah, kali kak pengalaman kakak di organisasi. Tapi kak, mungkin masih banyak nih yang belum paham tentang apa sih organisasi. Menurut Kak Fauzi, organisasi itu seperti apa? Oke, seperti yang kakak jelaskan tadi, organisasi itu menurut kakak adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Memang bukan kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Artinya apa? Artinya di zaman sekarang kita yang butuh organisasi, kita yang butuh pengalaman. Misalkan nih, contoh kecil, ketika kawan-kawan sudah lulus dari biologi, sudah lulus dari perkuliahan, entah itu jurusan apapun, ketika kawan-kawan ingin melamar satu pekerjaan, misalkan pekerjaan di situ ada tertulis minimal bekerja bla bla, minimal bekerja sekian tahun misalkan. Dari mana kita mendapatkan kata bekerja itu? Salah satu poinnya adalah pengalaman kita organisasi. Kita lampirkan portofolio di sana bahwa kita pernah menghandle sebuah organisasi yang dimana itu menjadi nilai plus bagi kita. Itu misalkan kawan-kawan yang ingin melamar pekerjaan, salah satu poin plusnya bagi organisasi. Jadi intinya adalah sebuah kebutuhan. Contoh lain, misalkan kita ingin berdiri di menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha tentunya tidak hanya pintar berteori, tidak hanya pintar untuk mengatur strategi dan segala macamnya, tapi juga harus bisa berinteraksi dengan orang banyak, harus bisa berinteraksi dengan masyarakat, harus bisa meyakinkan audiens, harus bisa meyakinkan si calon pembeli atau si calon pelanggannya. Dan itu tidaklah mudah, tidak bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Itu semua perlu proses. Nah, maksud kakak di sini, selama kita masih muda, selama kita masih memiliki waktu yang sangat luang saat berkuliah, kenapa sih kita nggak mencoba mendapatkan soft skill tersebut lebih cepat? Akhirnya apa? Akhirnya kita sudah terbekali gitu loh. Sudah terbekali, jikalau kita ingin berkarir nanti itu sudah akan terbekali. Jadi intinya di zaman sekarang, bukan perkara, ini Pak Sandiaga Uno bilang ya, bukan perkara kita dari jurusan apa, kita dari jurusan prodi apa, bukan perkara itu. Yang sekarang adalah zaman zaman sekarang adalah zaman di mana soft skill yang berbicara banyak. Bukan dia dari jurusan apa, bukan dia dari prodi apa. Karena bukan berarti ilmu pengetahuan itu tidak bagus ya. Pengetahuan itu juga bagus, itu hal yang sangat menunjang dan apalagi tambah bagus apabila itu ditunjang dengan soft skill kalian. Tentunya itu akan nilai plus dan juga sangat bagus. Itulah kakak katakan kenapa sih kita itu sebenarnya butuh banget organisasi. Bukan sebuah kewajiban ya, tapi butuh kebutuhan. Mau nanya lagi, yang ada nih pendapat orang. Gimana kalau ada orang
kuliah pulang itu lebih baik dibanding orang berorganisasi. Oke, jadi intinya seperti ini. Semua orang memang punya pilihan ya kawan-kawan ya. Semua orang memang punya pilihan. Tapi seperti kakak, sudut pandang kakak, organisasi itu adalah sebuah kebutuhan. Dan jikalau ada yang mengatakan bahwa lebih baik kuliah pulang, kenapa sih gitu loh? Bahasa kasarnya seperti ini, dalam waktu 4 tahun kita diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan akademik, dan diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Kalian bayar UKT mahal nih. Contoh misalkan kakak bayar UKT sekian juta misalkan. Dan kakak difasilitasi oleh universitas untuk bisa meningkatkan dua hal. Itu akademik dan juga soft skill kakak. Lantas kakak sudah bayar UKT mahal-mahal. Kakak sudah capek-capek merantau jauh ke sini. Masa yang diambil cuma satu akademik doang gitu loh. Kenapa sih kita nggak coba ambil dua walaupun sedikit nih dapatnya? Kenapa kita nggak coba ambil dua? Walaupun seandainya nanti akan terjadi gelombang-gelombang atau ada terjadi badai di tengah jalan, itu biasa karena seorang pelaut yang tangguh itu nggak akan pernah lahir dari dia akan lahir dari laut yang ekstrim seperti itu analoginya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang berpikiran seperti itu kurang tepat seperti itu. Karena apa? Karena secara harfiahnya kita adalah sosial, kita memerlukan kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, kita kemampuan interaksi dengan orang banyak, seperti itu. Itulah yang harus kita tingkatkan setiap tahunnya dan setiap kesempatannya. Itu sih jawabannya. Nih, Kak, apa aja kegiatan Kak Fauzi selama itu? Kalau misalnya tanya kegiatan, banyak sih kegiatannya, tapi yang kalau misalkan ditanya yang paling berkesan, kakak mungkin menyebutkan yang berkesan ya. Iya, Kak. Yang berkesan mungkin saat kakak menjadi perwakilan ke di salah satu universitas di Yogyakarta, dan kakak menjadi perwakilan di situ di acara musyawarah besar Ikatan Lembaga Mahasiswa MIPA. Jadi seluruh mahasiswa MIPA itu berkumpul di sana, menyatukan semua pikirannya, menyatukan semua visinya, mau dijadikan apa nih pergerakan mahasiswa MIPA ke depannya. Nah, lebih seperti itu. Itu yang menurut kakak paling berkesan. Ditambah lagi yang paling berkesan adalah, ini jujur yang paling berkesan lagi setelahnya adalah liburan bareng pengurus. Nah, jadi di organisasi itu nggak selamanya kita berpikir pusing, kita selamanya kerja serius. Enggak, di organisasi itu juga kita, ya di organisasi itu bahasa kasar kita adalah rame-rame sebenarnya. Rame-rame tapi bermanfaat. Dan salah satu kegiatan yang paling membuat kakak terkesan adalah ketika kita bisa kumpul dengan anggota-anggota, kita bisa kumpul dengan pengurus, yang mana kita secara nggak langsung sudah membentuk keluarga baru di sana. Kita sudah membentuk link baru di sana, kita sudah membentuk relasi baru di sana. Nah, jadi itu sih yang menurut kakak yang paling berkesan selama kakak ada di. Gimana sih Kak tipsnya Kak Fauzi biar dia sambil ketua BEM yang bisa dibilang sibuk banget nih, bisa kurang? Ya, itu salah satu juga uh, jalan yang kakak pilih ya. Otomatis setiap keputusan pasti ada resikonya. Dan salah satu yang kakak ambil dalam hidup kakak adalah mencalonkan diri menjadi ketua BEM dan akhirnya terpilih. Dan akhirnya harus berjibaku dengan waktu kakak yang bisa dibilang 24 jam itu kurang sebenarnya. Nah, jadi tipsnya seperti apa sih? Ya itu tadi, tipsnya adalah perbanyak teman di angkatan. Kalian harus bersikap, ya kalau misalnya kita bersikap baik terus ya mungkin kurang bisa ya, pasti kurang bisa. Tapi setidaknya kita memberikan dampak positif dulu ke kawan-kawan sehingga kawan-kawan itu respect pada kita. eh Intinya perbanyak teman dan perbanyak teman. Kenapa sih kakak katakan itu perbanyak teman? Karena yang pertama tadi mereka adalah sebagai dorongan. Yang kedua adalah ini kakak belak-belakan ya, belak-belakan.
kadang saat kita ibaratkan kita deadline tugas atau apapun, kita sudah ngerjakan tugas nih, kita sudah ngerjakan tugas dan ternyata kita ini sudah ngerjakan tugas, maaf deh, laporan, kita udah ngerjakan laporan. Misalkan asisten dosen itu minta ngumpulkan jam 3, sedangkan jam setengah 3 kita ada rapatnya sangat mendadak. Siapa lagi sih kalau misalkan bukan teman yang nolongin kita gitu, bahasa kasarnya seperti. Kemudian banyak hal-hal lain yang tentunya akan sangat bergantung sekali kawan-kawan sama teman. Bukan berarti kawan-kawan harus bergantung terus sama teman, bukan. Tapi akan ada saatnya kawan-kawan pasti perlu memerlukan bantuan teman di sekitarnya. Nah, jadi tipsnya adalah yang pertama, perbanyak teman. Kemudian dalam selama perkuliahan kakak membuat life mapping selama setahun. Life mapping selama setahun ini maksudnya adalah kakak tulis di kertas apa yang ingin kakak capai dan dengan cara apa kakak. Kemudian kakak tempel. Dan kemudian yang paling riskan adalah kita membuat catatan mingguan. Kita membuat catatan mingguan di mana kita sudah tahu nih jadwal kita mau ngapain. Hari ini kita membuat apa. Hari Senin kita mau ngapain, Senin pagi, Senin sore kita mau ngapain. Kemudian saat sore kita mau ngapain, itu sudah terdata gitu loh. Sudah terdata di khusus kalian. Memang itu sangat kecil sekali, sangat simpel. Berpengaruh sekali. Percaya itu tips dari kakak. Oke deh Kak, kayaknya udah lumayan nih ngeilmu bareng Kak Fauzi. Oke. Kakak ada pesan buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin podcast ini nggak Kak? Oke, pesan podcast ini khusus mahasiswa biologi dan secara umum mahasiswa Universitas Samudera. Jadi kakak berpesan, selamat sudah berhasil masuk ke universitas perjuangan kita sama-sama, universitas yang kita cintai ini. Dan yang paling penting ingin kakak sampaikan adalah kalian adalah segelintir orang yang sangat beruntung sudah masuk dan bisa berkuliah di Universitas Lambangura. Nah, coba bayangkan, ada banyak pendaftar, ada ribuan pendaftar yang mencoba untuk masuk di universitas ini, tapi beberapa ribu, hanya beberapa ribu yang terpilih. Dari puluhan ribu menjadi hanya beberapa ribu. Itu tentunya sangat menjadi tanda tanya besar kita semua. Lantas, apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Apakah kita mau menyia-nyiakan jalan ini? Karena secara logikanya adalah amanah itu tidak akan pernah salah untuk pundaknya. Jadi kawan-kawan jangan merasa kecil hati, jangan merasa tidak semangat misalkan kawan-kawan tidak masuk di prodi atau jurusan yang diinginkan. Tidak masalah. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan amanah tidak akan hasil. Tetap jalani, tetap semangat, dan jangan lupa tetap minta doa dan restu doa dan dukungan dari orang. Mungkin itu deh. Nah, sudah Kak. Sudah. Nah, itu tadi pesan dari Kak Fauzi. Jadi teman-teman, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Buat Kak Fauzi, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dan sharing di Oke. selanjutnya. Semangat dan bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siang Kak, apa kabarnya? Selamat siang, Dea. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah kakak baik. Alhamdulillah baik Kak. Kak boleh tanya-tanya nggak sih tentang perkenalan kampus dan organisasi? Oh, boleh, boleh, boleh. Oh iya Kak, boleh nggak minta pendapat Kakak nih soal FMIPA itu seperti apa sih? Oh, kalau ditanya FMIPA, kalau misalkan kita dari sudut pandang definisi ya,
jelas salah satu fakultas yang ada di akurat universitas yang kita ini, Universitas Perjuangan. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang lain, maka IPA ini adalah sebuah rumah, Dek. Jadi sebuah rumah tersebut berproses, tempat sesuatu kegiatan manfaat yang fungsinya adalah bisa menunjang kita untuk bisa lebih baik lagi dan berprestasi di masa yang akan datang. Jadi intinya jangan berpikir bahwa FMIPA itu adalah salah satu kampus yang ibaratkan kalah lah sama fakultas-fakultas lain. Enggak. Fakultas MIPA adalah salah satu fakultas yang mana mereka adalah salah satu ilmu ilmu murni ilmu murni yang diterapkan oleh fakultas-fakultas lain. Contoh, perikanan, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga kan, teknik, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga, kedokteran, muaranya dari MIPA juga. Jadi, untuk kawan-kawan yang sudah lulus di SNMPTN, jangan berkecil hati intinya. Ya, FMIPA ini adalah salah satu kampus unggulan yang mana isinya adalah pelajaran-pelajaran yang menjadi sumber dari segala ilmu-ilmu terapan. Seperti itu deh menurut kakak. Wah, menarik ya Kak. Ternyata MIPA itu luas banget Iya, betul sekali. Kak. Ini karena tadi sudah MIPA, sekarang kalau program studi biologi nih Kak, apa sih menurut Kakak Oke, biologi itu menurut kakak kita mempelajari sebuah kehidupan. Kan kita kalau misalkan mempelajari sebuah kehidupan, tentunya kita akan kita sendiri, sang kita juga yang telah menciptakan kita, juga tentunya semakin mendalami ilmu kehidupan, kita juga akan berperan penting ada perbaikan juga eh, keasrian sistem ekosistem di lingkungan masing-masing. Seperti itu. Nah, dan juga kan di biologi ini ada beberapa jurusan. Tentunya kawan-kawan jangan khawatir, kita di biologi tidak hanya belajar biologi saja, tapi pelajari khusus untuk ilmu-ilmu dari bidang-bidang kawan-kawan minat. Ya, contoh seperti kakak misalkan yang mikrobiologi, yang berjamuran, kita bisa join sama-sama nanti kalau bisa ketemu. Wah, benar-benar menarik ya Kak ketika kita mempelajari. Terus menurut Kakak nih, mata kuliah apa yang paling Kakak suka atau yang paling asik biologi? Kalau misalkan ditanya mata kuliah, seperti yang kita ketahui kan di biologi itu ada beberapa bidang kajian ya, Dek ya. Beberapa bidang kajian, pertama ada mikrobiologi, ada molekuler, ada yang zoologi atau ke arah hewan, ada yang ke arah tumbuhan, dan masih banyak. Jadi kalau misalkan kakak lebih suka ke arah mikrobiologi deh kalau misalkan ditanyakan mata kuliah. Kenapa? Ya karena kakak menemukan passion kakak gitu loh di mikrobiologi. Tapi belum tentu juga kawan-kawan juga suka mikrobiologi itu tidak masalah gitu loh. Tapi setidaknya dasarnya dan pastinya semua ilmu-ilmu yang ada itu pasti akan berguna, baik menunjang karir secara pribadi maupun menunjang karir di pemerintahan nantinya misalkan yang di PNS atau menunjang usaha itu akan sangat terpakai sekali. Karena ini sudah saatnya zamannya di mana kita itu berada di zaman kita harus sudah bisa mengaplikasikan bukan hanya berteori belaka seperti. Kak bisa jelaskan nggak tentang biologi, kan Kakak nih lagi tentang. Oke, jadi mikrobiologi itu gimana ya bahasa simpelnya? Mikrobiologi itu kita mempelajari makhluk-makhluk yang sifatnya kecil. Kecil tapi peranannya besar gitu loh. Contoh misalkan ada bakteri ini kita ketahui kan biasanya bakteri itu kecil. Buat apa sih Kak? Ada yang Nah, padahal dari hal kecil tersebut akan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa bermanfaatnya. Misalnya kita mengambil suatu enzim dari suatu bakteri, dijadikan obat,
dan pangan dan macamnya, itu tentunya akan menjadi nilai tersendiri bagi kita penelitinya dan juga bagi orang yang mendapatkannya. Dan juga kalau kebetulan penelitian kakak itu ke arah fungi atau ke arah jamur, bagi kawan-kawan yang suka makan jamur. Nah, kebetulan kakak kan suka juga melakukan budidaya jamur dan juga sedang melakukan usaha juga dengan teman kakak. Di sini kita bisa melakukan eksplorasi bagaimana kita melakukan budidaya jamur baik dan benar seperti apa. Dan tentunya hal ini tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tapi juga berdampak bagi orang banyak. Bisa mengangkat perekonomian warga sekitar, misalkan, bisa mengangkat pendapatan diri kita masing-masing, kita bisa berdiri di kaki sendiri, misalkan seperti itu. Jadi intinya mau bidang apapun selama kita bisa mengaplikasikan dan kalian tekuni dengan rasa cinta, insya Allah kalian akan menjadi sosok yang luar biasa setelah lulus dari. Nah, kesan dari biologi menurut Kak Fauzi. Terus Kak, kalau kuliah kan pasti ada yang namanya suntuk, males, apalagi para kaum rebahan nih. Nah, Kak, gimana sih tipsnya biar bisa tetap semangat dalam melakukan kegiatan perkuliahan? Oke, ini keren nih pertanyaannya nih. Emang benar, kita salah satu generasi yang bisa dibilang generasi rebahan ya, kalau guyonannya. Emang benar sih, kakak emang Ya suka kan? rebahan orangnya. Nah, jadi nggak dipungkiri pasti ada suatu saat kawan-kawan adik-adik ini akan merasa jenuh dan akan merasa bosan berkuliah itu pasti ada. Jadi tips dari kakak adalah, ini tips yang paling manjur menurut kakak selama kakak berkuliah di biologi adalah perbanyak teman. Perbanyak teman, baik itu teman di prodi, baik itu teman kakak tingkat ataupun adik tingkat ataupun sebaya, itu tidak masalah gitu loh. Karena apa? Karena sedikit banyaknya ketika kita lagi down, males, siapa sih yang nyemangatin? Gak mungkin kan? Yang menyemangatin itu orang lain, pasti orang-orang. Terus yang beri permintaan tolong, misalkan kalau kita misalnya kita mau minta tolong ke siapa sih kalau misalkan nggak ke orang-orang sekitar kita. Misalkan kita lagi sakit, misalkan kita lagi malas ngerjain laporan, misalkan nggak bisa ngeprint itu, siapa sih yang bisa dimintain tolong kalau bukan, siapa sih yang bisa ngasih semangat? Makanya itu salah satu poin terpenting dalam berkuliah adalah, kalau misalkan kawan-kawan berkuliah hanya untuk menuntut ilmu, itu niatan yang bagus. Benar, itu niatan yang sangat bagus. Tapi akan sangat disayangkan kawan tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai link dengan teman-teman sebaya kakak tingkat, yang mana itu tentunya akan membuat apa ya, masa muda dan juga masa perkuliahan kalian itu lebih berkesan nanti ceritakan ke anak cucu kalian nanti. Kita teman di lingkungan sekitar. Iya betul. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang semangat nih. Kak Fauzi kan ketua BEM, punya banyak pengalaman dong di Mm-mm. bidang organisasi. Boleh eh cerita sedikit? hmm, jadi kalau ditanya, ya memang kakak alhamdulillah periode lalu terpilih jadi ketua BEM dan juga kalau misalkan ditanya pengalaman, agak banyak sih. Kalau misalnya disebutkan satu-satu bisa banyak nih nanti durasi podcastnya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang kakak dapat, kakak simpulkan saja intinya, kakak di situ belajar bagaimana caranya kakak mengontrol emosi diri sendiri, kakak mengontrol emosi orang banyak, kakak mengorganisir orang banyak seperti. Karena seperti ini, eh apa sih harfiahnya organisasi itu menurut kakak seperti ini. Ketika kita sudah jago akademik, kita sudah jago di pengetahuan, apa salahnya sih kita menggunakan waktu luang kita berorganisasi? Eh, Simpelnya kayak gini, kita punya waktu 4 tahun. Kita punya 4 tahun dan ada dua hal yang harus kita dapatkan. Menurut kakak ya. Pertama yang wajibnya adalah akademik. Dan yang kedua adalah organisasi.
itu adalah kebutuhan kita. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan dua, kenapa kita harus mendapatkan satu aja, hanya terfokus kepada akademik atau hanya terfokus organisasi? Itu sangat tidak apa ya, sangat tidak bijak lah menurut aku. Dalam 4 tahun kita bisa mendapatkan dua hal, yaitu organisasi dan akademik. Kenapa kita harus mendapatkan satu aja? Di situ pemikiran. Karena apa? Setelah nanti kalian lulus, mungkin yang menjadi tolak ukur adalah memang akademik. Tapi yang menjadi hal yang bisa ditonjolkan dari kepribadian kawan-kawan dan kemampuan adalah pengalaman kawan-kawan di soft skill berinteraksi dengan orang, interaksi. Mungkin itu sih, kalau misalkan ditanya pengalaman itu, pengalamannya adalah bagaimana kakak mengontrol emosi kakak, mengorganisir orang banyak, kemudian bagaimana memanajemen sesuatu menjadi lebih teratur dan terstruktur. Itu tentunya sangat menjadi hal yang sangat berkesan, dan tentunya setelah di akhir jabatan kakak merasakan ada sesuatu yang meningkat dari kakak dari. Wah, kali kak pengalaman kakak di organisasi. Tapi kak, mungkin masih banyak nih yang belum paham tentang apa sih organisasi. Menurut Kak Fauzi, organisasi itu seperti apa? Oke, seperti yang kakak jelaskan tadi, organisasi itu menurut kakak adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Memang bukan kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Artinya apa? Artinya di zaman sekarang kita yang butuh organisasi, kita yang butuh pengalaman. Misalkan nih, contoh kecil, ketika kawan-kawan sudah lulus dari biologi, sudah lulus dari perkuliahan, entah itu jurusan apapun, ketika kawan-kawan ingin melamar satu pekerjaan, misalkan pekerjaan di situ ada tertulis minimal bekerja bla bla, minimal bekerja sekian tahun misalkan. Dari mana kita mendapatkan kata bekerja itu? Salah satu poinnya adalah pengalaman kita organisasi. Kita lampirkan portofolio di sana bahwa kita pernah menghandle sebuah organisasi yang dimana itu menjadi nilai plus bagi kita. Itu misalkan kawan-kawan yang ingin melamar pekerjaan, salah satu poin plusnya bagi organisasi. Jadi intinya adalah sebuah kebutuhan. Contoh lain, misalkan kita ingin berdiri di menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha tentunya tidak hanya pintar berteori, tidak hanya pintar untuk mengatur strategi dan segala macamnya, tapi juga harus bisa berinteraksi dengan orang banyak, harus bisa berinteraksi dengan masyarakat, harus bisa meyakinkan audiens, harus bisa meyakinkan si calon pembeli atau si calon pelanggannya. Dan itu tidaklah mudah, tidak bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Itu semua perlu proses. Nah, maksud kakak di sini, selama kita masih muda, selama kita masih memiliki waktu yang sangat luang saat berkuliah, kenapa sih kita nggak mencoba mendapatkan soft skill tersebut lebih cepat? Akhirnya apa? Akhirnya kita sudah terbekali gitu loh. Sudah terbekali, jikalau kita ingin berkarir nanti itu sudah akan terbekali. Jadi intinya di zaman sekarang, bukan perkara, ini Pak Sandiaga Uno bilang ya, bukan perkara kita dari jurusan apa, kita dari jurusan prodi apa, bukan perkara itu. Yang sekarang adalah zaman zaman sekarang adalah zaman di mana soft skill yang berbicara banyak. Bukan dia dari jurusan apa, bukan dia dari prodi apa. Karena bukan berarti ilmu pengetahuan itu tidak bagus ya. Pengetahuan itu juga bagus, itu hal yang sangat menunjang. Dan apalagi tambah bagus apabila itu ditunjang dengan soft skill kalian. Tentunya itu akan nilai plus dan juga sangat bagus. Itulah kakak katakan kenapa sih kita itu sebenarnya butuh banget organisasi. Bukan sebuah kewajiban ya, tapi butuh kebutuhan. Mau nanya lagi, yang ada nih pendapat orang. Gimana kalau ada orang yang dia kuliah pulang itu lebih baik dibanding orang berorganisasi? Oke, jadi intinya seperti ini. Semua orang memang punya pilihan ya kawan-kawan ya. Semua orang memang punya pilihan. Tapi seperti kakak, sudut pandang kakak, organisasi itu adalah sebuah kebutuhan. Dan jikalau ada yang mengatakan bahwa lebih baik kuliah pulang, kenapa sih gitu loh? Bahasa kasarnya seperti ini, dalam waktu 4 tahun kita diberi peluang.
diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan akademik, dan diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Kalian bayar UKT mahal nih. Contoh misalkan kakak bayar UKT sekian juta misalkan. Dan kakak difasilitasi oleh universitas untuk bisa meningkatkan dua hal. Itu akademik dan juga soft skill kakak. Lantas kakak sudah bayar UKT mahal-mahal. Kakak sudah capek-capek merantau jauh ke sini. Masa yang diambil cuma satu akademik doang gitu loh. Kenapa sih kita nggak coba ambil dua walaupun sedikit nih dapatnya? Kenapa kita nggak coba ambil dua? Walaupun seandainya nanti akan terjadi gelombang-gelombang atau ada terjadi badai di tengah jalan, itu biasa karena seorang pelaut yang tangguh itu nggak akan pernah lahir dari dia akan lahir dari laut yang ekstrim seperti itu analoginya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang berpikiran seperti itu kurang tepat seperti itu. Karena apa? Karena secara harfiahnya kita adalah sosial, kita memerlukan kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, kita kemampuan interaksi dengan orang banyak, seperti itu. Itulah yang harus kita tingkatkan setiap tahunnya dan setiap kesempatannya. Itu sih jawabannya. Nih, Kak, apa aja kegiatan Kak Fauzi selama itu? Kalau misalnya tanya kegiatan, banyak sih kegiatannya, tapi yang kalau misalkan ditanya yang paling berkesan, kakak mungkin menyebutkan yang berkesan ya. Iya, Kak. Yang berkesan mungkin saat kakak menjadi perwakilan ke di salah satu universitas di Yogyakarta, dan kakak menjadi perwakilan di situ di acara musyawarah besar Ikatan Lembaga Mahasiswa MIPA. Jadi seluruh mahasiswa MIPA itu berkumpul di sana, menyatukan semua pikirannya, menyatukan semua visinya, mau dijadikan apa nih pergerakan mahasiswa MIPA ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang menurut kakak paling berkesan. Ditambah lagi yang paling berkesan adalah, ini jujur yang paling berkesan lagi setelahnya adalah liburan bareng pengurus. Nah, jadi di organisasi itu nggak selamanya kita berpikir pusing, kita selamanya kerja serius. Enggak, di organisasi itu juga kita, ya di organisasi itu bahasa kasarnya kita adalah rame-rame sebenarnya. Rame-rame tapi bermanfaat. Dan salah satu kegiatan yang paling membuat kakak terkesan adalah ketika kita bisa kumpul dengan anggota-anggota, kita bisa kumpul dengan pengurus, yang mana kita secara nggak langsung sudah membentuk keluarga baru di sana. Kita sudah membentuk link baru di sana, kita sudah membentuk relasi baru di sana. Nah, jadi itu sih yang menurut kakak yang paling berkesan selama kakak ada di. Gimana sih Kak tipsnya Kak Fauzi biar dia sambil ketua BEM yang bisa dibilang sibuk banget nih, bisa kurang? Ya, itu salah satu juga uh, jalan yang kakak pilih ya. Otomatis setiap keputusan pasti ada resikonya. Dan salah satu yang kakak ambil dalam hidup kakak adalah mencalonkan diri menjadi ketua BEM dan akhirnya terpilih. Dan akhirnya harus berjibaku dengan waktu kakak yang bisa dibilang 24 jam itu kurang sebenarnya. Nah, jadi tipsnya seperti apa sih? Ya itu tadi, tipsnya adalah perbanyak teman di angkatan. Kalian harus bersikap, ya kalau misalnya kita bersikap baik terus ya mungkin kurang bisa ya, pasti kurang bisa. Tapi setidaknya kita memberikan dampak positif dulu ke kawan-kawan sehingga kawan-kawan itu respect pada kita. eh Intinya perbanyak teman dan perbanyak teman. Kenapa sih kakak katakan itu perbanyak teman? Karena yang pertama tadi mereka adalah sebagai dorongan. Yang kedua adalah, ini kakak belak-belakan ya, belak-belakan. Kadang saat kita ibaratkan deadline tugas atau apapun, kita sudah ngerjakan tugas nih. Kita sudah ngerjakan tugas dan ternyata kita ini sudah ngerjakan tugas, maaf deh, laporan. Kita udah ngerjakan laporan. Misalkan asisten dosen itu minta ngumpulkan jam 3, sedangkan jam setengah 3 kita ada rapat yang sangat mendadak. Siapa lagi sih kalau misalkan bukan teman yang nolongin kita gitu, bahasa kasarnya seperti. Kemudian banyak hal-hal lain yang tentunya akan sangat
bergantung sekali kawan-kawan sama teman. Bukan berarti kawan-kawan harus bergantung terus sama teman, bukan. Tapi akan ada saatnya kawan-kawan pasti perlu memerlukan bantuan teman di sekitarnya. Nah, jadi tipsnya adalah yang pertama, perbanyak teman. Kemudian dalam sama perkuliahan kamu membuat life mapping selama setahun. Life mapping selama setahun ini maksudnya adalah kakak tulis di kertas apa yang ingin kakak capai dan dengan cara apa kakak kemudian kakak tempel. Dan kemudian yang paling riskan adalah kita membuat catatan mingguan. Kita membuat catatan mingguan di mana kita sudah tahu nih jadwal kita mau ngapain. Hari ini kita membuat apa. Hari Senin kita mau ngapain, Senin pagi, Senin sore kita mau ngapain. Kemudian saat sore kita mau ngapain, itu sudah terdata gitu loh. Sudah terdata di khusus kalian. Memang itu sangat kecil sekali, sangat simpel. Berpengaruh sekali. Percaya itu tips dari kakak. Oke deh Kak, kayaknya udah lumayan nih ngeilmu bareng Kak Fauzi. Oke, Kakak ada pesan buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin podcast ini nggak Kak? oke, pesan podcast ini khusus mahasiswa biologi dan secara umum mahasiswa Universitas Murat. Jadi kakak berpesan, selamat sudah berhasil masuk ke universitas perjuangan kita sama-sama, universitas yang kita cintai ini. Dan yang paling penting ingin kakak sampaikan adalah kalian adalah segelintir orang yang sangat beruntung sudah masuk dan bisa berkuliah di Universitas Lambangura. Nah, coba bayangkan, ada banyak pendaftar, ada ribuan pendaftar yang mencoba untuk masuk di universitas ini, tapi hanya beberapa ribu yang terpilih. Dari puluhan ribu menjadi hanya beberapa ribu. Itu tentunya sangat menjadi tanda tanya besar kita semua. Lantas, apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Apakah kita mau menyia-nyiakan jalan ini? Karena secara logikanya adalah amanah itu tidak akan pernah salah untuk pundaknya. Jadi kawan-kawan jangan merasa kecil hati, jangan merasa tidak semangat misalkan kawan-kawan tidak masuk di prodi atau jurusan yang diinginkan. Tidak masalah. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan amanah tidak akan berhasil. Tetap jalani, tetap semangat, dan jangan lupa tetap minta doa dan restu doa dan dukungan dari orang tua. Mungkin itu deh. Nah, sudah Kak. Sudah. Nah, itu tadi pesan dari Kak Fauzi. Jadi teman-teman, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Buat Kak Fauzi, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dan sharing. Oke. Selanjutnya, semangat dan bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siang Kak, apa kabarnya? Selamat siang, Dea. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah kakak baik. Alhamdulillah baik Kak. Kak boleh tanya-tanya nggak sih tentang perkenalan kampus dan organisasi? Oh, boleh, boleh, boleh. Oh iya Kak, boleh nggak minta pendapat Kakak nih soal FMIPA itu seperti apa sih? Oh, kalau ditanya FMIPA, kalau misalkan kita dari sudut pandang definisi ya, jelas salah satu fakultas yang ada di akurat universitas yang kita ini, Universitas Perjuangan. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang lain, maka IPA ini adalah sebuah rumah, Dek. Jadi sebuah rumah tersebut berproses, tempat sesuatu kegiatan manfaat yang fungsinya adalah bisa menunjang kita untuk bisa lebih baik lagi dan berbudi di masa yang akan datang. Jadi
Intinya jangan berpikir bahwa FMIPA itu adalah salah satu kampus yang ibaratkan kalah lah sama fakultas-fakultas lain. Enggak. Fakultas MIPA adalah salah satu fakultas yang mana mereka adalah salah satu ilmu ilmu murni, ilmu murni yang diterapkan oleh fakultas-fakultas lain. Contoh, perikanan, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga kan, teknik, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga, kedokteran, muaranya dari MIPA juga. Jadi, untuk kawan-kawan yang sudah lulus di SNMPTN, jangan berkecil hati intinya. Ya, FMIPA ini adalah salah satu kampus unggulan yang mana isinya adalah pelajaran-pelajaran yang menjadi sumber dari segala ilmu-ilmu terapan. Seperti itu deh menurut kakak. Wah, menarik ya Kak. Ternyata MIPA itu luas banget Iya, betul sekali. Kak. Ini karena tadi sudah MIPA, sekarang kalau program studi biologi nih Kak, apa sih menurut Kakak Oke, biologi itu menurut kakak kita mempelajari sebuah kehidupan. Kan kita kalau misalkan mempelajari sebuah kehidupan, tentunya kita akan kita sendiri, sang kita juga yang telah menciptakan kita, juga tentunya semakin mendalami ilmu kehidupan, kita juga akan berperan penting ada perbaikan juga eh, keasrian sistem ekosistem di lingkungan masing-masing. Seperti itu. Nah, dan juga kan di biologi ini ada beberapa ini ya, ada beberapa jurusan. Tentunya kawan-kawan jangan khawatir, kita di biologi tidak hanya belajar biologi saja, tapi pelajari khusus untuk ilmu-ilmu dari bidang-bidang kawan-kawan minat. Ya, contoh seperti kakak misalkan yang mikrobiologi, yang jamuran, kita bisa join sama-sama nanti kalau bisa ketemu. Wah, benar-benar menarik ya Kak ketika kita mempelajari. Terus menurut Kakak nih, mata kuliah apa yang paling Kakak suka atau yang paling asik biologi? Kalau misalkan ditanya mata kuliah, seperti yang kita ketahui kan di biologi itu ada beberapa bidang kajian ya, Dea ya. Beberapa bidang kajian, pertama ada mikrobiologi, ada molekuler, ada yang zoologi atau ke arah hewan, ada yang ke arah tumbuhan, dan masih banyak. Jadi kalau misalkan kakak lebih suka ke arah mikrobiologi deh kalau misalkan ditanyakan mata kuliah. Kenapa? Ya karena kakak menemukan passion kakak gitu loh di mikrobiologi. Tapi belum tentu juga kawan-kawan juga suka mikrobiologi itu tidak masalah gitu loh. Tapi setidaknya dasarnya dan pastinya semua ilmu-ilmu yang ada itu pasti akan berguna baik menunjang karir secara pribadi maupun menunjang karir di pemerintahan nantinya misalkan yang di PNS atau menjadi usaha itu akan sangat terpakai sekali karena ini sudah saatnya zamannya di mana kita itu berada di zaman kita harus sudah bisa mengaplikasikan bukan hanya berteori belaka seperti. Kak bisa jelaskan nggak tentang biologi kan Kakak nih lagi tentang. Oke, jadi mikrobiologi itu gimana ya bahasa simpelnya? Mikrobiologi itu kita mempelajari makhluk-makhluk yang sifatnya kecil. Kecil tapi peranannya besar gitu loh. Contoh misalkan ada bakteri ini kita ketahui kan biasanya bakteri itu kecil. Buat apa sih Kak? Ada yang Nah, padahal dari hal kecil tersebut akan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa bermanfaatnya. Misalnya kita mengambil suatu enzim dari suatu bakteri, dijadikan obat, dan pangan, dan semacamnya. Itu tentunya akan menjadi nilai tersendiri bagi kita penelitinya dan juga bagi orang yang mendapatkannya. Dan juga kalau kebetulan penelitian kakak itu ke arah fungi atau ke arah jamur bagi kawan-kawan yang suka makan jamur. Nah, kebetulan kakak kan suka juga melakukan budidaya jamur dan juga sedang melakukan usaha juga dengan teman kakak. Di sini kita bisa melakukan eksplorasi bagaimana kita melakukan budidaya.
jamur baik dan benar seperti apa. Dan tentunya hal ini tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tapi juga berdampak bagi orang banyak. Bisa mengangkat perekonomian warga sekitar, misalkan, bisa mengangkat pendapatan diri kita masing-masing, kita bisa berdiri di kaki sendiri, misalkan seperti itu. Jadi intinya mau bidang apapun selama kita bisa mengaplikasikan dan kalian tekuni dengan rasa cinta, insya Allah kalian akan menjadi sosok yang luar biasa setelah lulus dari. Nah, kesan dari biologi menurut Kak Fauzi. Terus Kak, kalau kuliah kan pasti ada yang namanya suntuk, males, apalagi para kaum rebahan nih. Nah, Kak, gimana sih tipsnya biar bisa tetap semangat dalam melakukan kegiatan perkuliahan? Oke, ini keren nih pertanyaannya nih. Emang benar, kita salah satu generasi yang bisa dibilang generasi rebahan ya, kalau guyonannya. Emang benar sih, kakak emang Ya, suka rebahan orangnya. Nah, jadi nggak dipungkiri pasti ada suatu saat kawan-kawan adik-adik ini akan merasa jenuh dan akan merasa bosan berkuliah itu pasti ada. Jadi tips dari kakak adalah, ini tips yang paling manjur menurut kakak selama kakak berkuliah di biologi adalah perbanyak teman. Perbanyak teman, baik itu teman di prodi, baik itu teman kakak tingkat ataupun adik tingkat ataupun sebaya, itu tidak masalah gitu loh. Karena apa? Karena sedikit banyaknya ketika kita lagi down, males, siapa sih yang nyemangatin? Gak mungkin kan yang menyemangatin itu orang lain, pasti orang-orang terusnya beri permintaan tolong. Misalkan kalau kita misalnya kita mau minta tolong ke siapa sih kalau misalkan nggak ke orang-orang sekitar kita. Misalkan kita lagi sakit, misalkan kita lagi malas ngerjain laporan, misalkan nggak bisa ngeprint itu, siapa sih yang bisa dimintain tolong kalau bukan, siapa sih yang bisa ngasih semangat? Makanya itu salah satu poin terpenting dalam berkuliah adalah, kalau misalkan kawan-kawan berkuliah hanya untuk menuntut ilmu, itu niatan yang bagus. Benar, itu niatan yang sangat bagus. Tapi akan sangat disayangkan kawan tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai link dengan teman-teman sebaya kakak tingkat, yang mana itu tentunya akan membuat apa ya, masa muda dan juga masa perkuliahan kalian itu lebih berkesan nanti ceritakan ke anak cucu kalian nanti. Kita teman di lingkungan sekitar. Iya betul. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang semangat nih. Kak Fauzi kan ketua BEM, punya banyak pengalaman dong di Mm-mm. bidang organisasi. Boleh eh cerita sedikit? mm, jadi kalau ditanya, ya memang kakak alhamdulillah periode lalu terpilih jadi ketua BEM dan juga kalau misalkan ditanya pengalaman, agak banyak sih. Kalau misalnya disebutkan satu-satu bisa banyak nih nanti durasi podcastnya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang kakak dapat, kakak simpulkan saja intinya, kakak di situ belajar bagaimana caranya kakak mengontrol emosi diri sendiri, kakak mengontrol emosi orang banyak, kakak mengorganisir orang banyak seperti. Karena seperti ini, eh apa sih harfiahnya organisasi itu menurut kakak seperti ini. Ketika kita sudah jago akademik, kita sudah jago di pengetahuan, apa salahnya sih kita menggunakan waktu luang kita berorganisasi? Eh, Simpelnya kayak gini, kita punya waktu 4 tahun. Kita punya 4 tahun dan ada dua hal yang harus kita dapatkan. Menurut kakak ya. Pertama yang wajibnya adalah akademik. Dan yang kedua adalah organisasi. Itu adalah kebutuhan kita. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan dua, kenapa kita harus mendapatkan satu aja, hanya terfokus kepada akademik atau hanya terfokus organisasi? Itu sangat tidak apa ya, sangat tidak bijak lah menurut aku. Dalam 4 tahun kita bisa mendapatkan dua hal, yaitu organisasi dan akademik. Kenapa kita harus mendapatkan satu aja? Di situ pemikiran. Karena apa? Setelah nanti kalian lulus, mungkin yang menjadi tolak ukur adalah memang akademik.
Tapi yang menjadi hal yang bisa ditonjolkan dari kepribadian kawan-kawan dan kemampuan adalah pengalaman kawan-kawan di soft skill berinteraksi dengan orang, interaksi. Mungkin itu sih, kalau misalkan ditanya pengalaman itu, pengalamannya adalah bagaimana kakak mengontrol emosi kakak, mengorganisir orang banyak, kemudian bagaimana memanajemen sesuatu menjadi lebih teratur dan terstruktur. Itu tentunya sangat menjadi hal yang sangat berkesan dan tentunya setelah di akhir jabatan kakak merasakan ada sesuatu yang meningkat dari kakak dari. Wah, kali kak pengalaman kakak di organisasi. Tapi kak, mungkin masih banyak nih yang belum paham tentang apa sih organisasi. Menurut Kak Fauzi, organisasi itu seperti apa? Oke, seperti yang kakak jelaskan tadi, organisasi itu menurut kakak adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Memang bukan kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Artinya apa? Artinya di zaman sekarang kita yang butuh organisasi, kita yang butuh pengalaman. Misalkan nih, contoh kecil, ketika kawan-kawan sudah lulus dari biologi, sudah lulus dari perkuliahan, entah itu jurusan apapun, ketika kawan-kawan ingin melamar satu pekerjaan, misalkan pekerjaan di situ ada tertulis minimal bekerja bla bla, minimal bekerja sekian tahun misalkan. Dari mana kita mendapatkan kata bekerja itu? Salah satu poinnya adalah pengalaman kita organisasi. Kita lampirkan portofolio di sana bahwa kita pernah menghandle sebuah organisasi yang dimana itu menjadi nilai plus bagi kita. Itu misalkan kawan-kawan yang ingin melamar pekerjaan, salah satu poin plusnya bagi organisasi. Jadi intinya adalah sebuah kebutuhan. Contoh lain, misalkan kita ingin berdiri di menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha tentunya tidak hanya pintar berteori, tidak hanya pintar untuk mengatur strategi dan segala macamnya, tapi juga harus bisa berinteraksi dengan orang banyak, harus bisa berinteraksi dengan masyarakat, harus bisa meyakinkan audiens, harus bisa meyakinkan si calon pembeli atau si calon pelanggannya. Dan itu tidaklah mudah, tidak bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Itu semua perlu proses. Nah, maksud kakak di sini, selama kita masih muda, selama kita masih memiliki waktu yang sangat luang saat berkuliah, kenapa sih kita nggak mencoba mendapatkan soft skill tersebut lebih cepat? Akhirnya apa? Akhirnya kita sudah terbekali gitu loh. Sudah terbekali, jikalau kita ingin berkarir nanti itu sudah akan terbekali. Jadi intinya di zaman sekarang, bukan perkara, ini Pak Sandiaga Uno bilang ya, bukan perkara kita dari jurusan apa, kita dari jurusan prodi apa, bukan perkara itu. Yang sekarang adalah zaman zaman sekarang adalah zaman di mana soft skill yang berbicara banyak. Bukan dia dari jurusan apa, bukan dia dari prodi apa. Karena bukan berarti ilmu pengetahuan itu tidak bagus ya. Pengetahuan itu juga bagus, itu hal yang sangat menunjang dan apalagi tambah bagus apabila itu ditunjang dengan soft skill kalian. Tentunya itu akan nilai plus dan juga sangat bagus. Itulah kakak katakan kenapa sih kita itu sebenarnya butuh banget organisasi. Bukan sebuah kewajiban ya, tapi butuh kebutuhan. Mau nanya lagi, yang ada nih pendapat orang. Gimana kalau ada orang yang dia kuliah pulang itu lebih baik dibanding orang berorganisasi? Oke, jadi intinya seperti ini. Semua orang memang punya pilihan ya kawan-kawan ya. Semua orang memang punya pilihan. Tapi seperti kakak, sudut pandang kakak, organisasi itu adalah sebuah kebutuhan. Dan jikalau ada yang mengatakan bahwa lebih baik kuliah pulang, kenapa sih gitu loh? Bahasa kasarnya seperti ini, dalam waktu 4 tahun kita diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan akademik, dan diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Kalian bayar UKT mahal nih. Contoh misalkan kakak bayar UKT sekian juta misalkan. Dan kakak difasilitasi oleh universitas untuk bisa meningkatkan dua hal. Itu akademik dan juga soft skill kakak. Lantas kakak sudah bayar UKT mahal-mahal. Kakak sudah capek-capek merantau jauh ke sini. Masa yang diambil cuma satu akademik doang gitu loh.
Kenapa sih kita nggak coba ambil dua, walaupun sedikit nih dapatnya? Kenapa kita nggak coba ambil dua? Walaupun seandainya nanti akan terjadi gelombang-gelombang atau ada terjadi badai di tengah jalan, itu biasa karena seorang pelaut yang tangguh itu nggak akan pernah lahir dari dia akan lahir dari laut yang ekstrim, seperti itu analoginya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang berpikiran seperti itu kurang tepat seperti itu. Karena apa? Karena secara harfiahnya kita adalah sosial, kita memerlukan kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, kita kemampuan interaksi dengan orang banyak, seperti itu. Itulah yang harus kita tingkatkan setiap tahunnya dan setiap kesempatannya. Itu sih jawabannya. Nih, Kak, apa aja kegiatan Kak Fauzi selama ikut? Kalau misalnya tanya kegiatan, banyak sih kegiatannya, tapi yang kalau misalkan ditanya yang paling berkesan, kakak mungkin menyebutkan yang berkesan ya. Iya, Kak. Yang berkesan mungkin saat kakak menjadi perwakilan ke di salah satu universitas di Yogyakarta, dan kakak menjadi perwakilan di situ di acara musyawarah besar Ikatan Lembaga Mahasiswa MIPA. Jadi seluruh mahasiswa MIPA itu berkumpul di sana, menyatukan semua pikirannya, menyatukan semua visinya, mau dijadikan apa nih pergerakan mahasiswa MIPA ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang menurut kakak paling berkesan. Ditambah lagi yang paling berkesan adalah, ini jujur yang paling berkesan lagi setelahnya adalah liburan bareng pengurus. Nah, jadi di organisasi itu nggak selamanya kita berpikir pusing, kita selamanya kerja serius. Enggak. Di organisasi itu juga kita, ya, di organisasi itu bahasa kasarnya kita adalah rame-rame sebenarnya. Rame-rame tapi bermanfaat. Dan salah satu kegiatan yang paling membuat kakak terkesan adalah ketika kita bisa kumpul dengan anggota-anggota, kita bisa kumpul dengan pengurus, yang mana kita secara nggak langsung sudah membentuk keluarga baru di sana. Kita sudah membentuk link baru di sana, kita sudah membentuk relasi baru di sana. Nah, jadi itu sih yang menurut kakak yang paling berkesan selama kakak ada di. Gimana sih Kak tipsnya Kak Fauzi biar dia sambil ketua BEM yang bisa dibilang sibuk banget nih, bisa kurang? Ya, itu salah satu juga uh, jalan yang kakak pilih ya. Otomatis setiap keputusan pasti ada resikonya. Dan salah satu yang kakak ambil dalam hidup kakak adalah mencalonkan diri menjadi ketua BEM dan akhirnya terpilih. Dan akhirnya harus berjibaku dengan waktu kakak yang bisa dibilang 24 jam itu kurang sebenarnya. Nah, jadi tipsnya seperti apa sih? Ya itu tadi, tipsnya adalah perbanyak teman. Perbanyak teman di angkatan, kalian harus bersikap, ya, kalau misalnya kita bersikap baik terus ya mungkin kurang bisa ya, pasti kurang bisa. Tapi setidaknya kita memberikan dampak positif dulu ke kawan-kawan, sehingga kawan-kawan itu respect pada kita. eh Intinya perbanyak teman, dan perbanyak teman. Kenapa sih kakak katakan itu perbanyak teman? Karena yang pertama tadi mereka adalah sebagai dorongan. Yang kedua adalah, ini kakak belak-belakan ya, belak-belakan. Kadang saat kita ibaratkan deadline tugas atau apapun, kita sudah ngerjakan tugas nih. Kita sudah ngerjakan tugas dan ternyata kita ini sudah ngerjakan tugas, maaf deh, laporan. Kita udah ngerjakan laporan. Misalkan asisten dosen itu minta ngumpulkan jam 3, sedangkan jam setengah 3 kita ada rapat yang sangat mendadak. Siapa lagi sih kalau misalkan bukan teman yang nolongin kita gitu, bahasa kasarnya seperti. Kemudian banyak hal-hal lain yang tentunya akan sangat bergantung sekali kawan-kawan sama teman. Bukan berarti kawan-kawan harus bergantung terus sama teman, bukan. Tapi akan ada saatnya kawan-kawan pasti memerlukan bantuan teman di sekitarnya. Nah, jadi tipsnya adalah yang pertama, perbanyak teman. Kemudian dalam dalam selama perkuliahan kakak membuat life mapping selama setahun. Life mapping selama setahun ini maksudnya adalah kakak tulis di kertas apa yang ingin kakak capai
Dan dengan cara apa Kak? Kemudian Kakak tempel. Dan kemudian yang paling riskan adalah kita membuat catatan mingguan. Kita membuat catatan mingguan di mana kita sudah tahu nih jadwal kita mau ngapain. Hari ini kita membuat apa? Hari Senin kita mau ngapain? Senin pagi, Senin sore kita mau ngapain? Kemudian saat sore kita mau ngapain? Itu sudah terdata gitu loh. Sudah terdata di khusus kalian. Memang itu sangat kecil sekali, sangat simpel, berpengaruh sekali. Percaya itu tips dari Kak. Oke deh Kak, kayaknya udah lumayan nih ngeilmu bareng Kak Fauzi. Oke, Kakak ada pesan buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin podcast ini nggak Kak? oke, pesan podcast ini khusus mahasiswa biologi dan secara umum mahasiswa Universitas Murat. Jadi kakak berpesan, selamat sudah berhasil masuk ke universitas perjuangan kita sama-sama, universitas yang kita cintai ini. Dan yang paling penting ingin kakak sampaikan adalah kalian sudah, kalian adalah segelintir orang yang sangat beruntung sudah masuk dan bisa berkuliah di Universitas Lambangura. Nah, coba bayangkan, ada banyak pendaftar, ada ribuan pendaftar yang mencoba untuk masuk di universitas ini, tapi hanya beberapa ribu yang terpilih. Dari puluhan ribu menjadi hanya beberapa ribu. Itu tentunya sangat menjadi tanda tanya besar kita semua. Lantas, apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Apakah kita mau menyia-nyiakan jalan ini? Karena secara logikanya adalah amanah itu tidak akan pernah salah untuk pundaknya. Jadi kawan-kawan jangan merasa kecil hati, jangan merasa tidak semangat misalkan kawan-kawan tidak masuk di prodi atau jurusan yang diinginkan. Tidak masalah. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan amanah tidak akan hasil. Tetap jalani, tetap semangat, dan jangan lupa tetap minta doa dan restu doa dan dukungan dari orang tua. Mungkin itu deh. Nah, sudah Kak. Sudah. Nah, itu tadi pesan dari Kak Fauzi. Jadi teman-teman, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Buat Kak Fauzi, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dan sharing di Oke. selanjutnya. Semangat dan bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siang Kak, apa kabarnya? Selamat siang, Dea. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah kakak baik. Alhamdulillah baik Kak. Kak boleh tanya-tanya nggak sih tentang perkenalan kampus dan organisasi? Oh, boleh, boleh, boleh. Oh iya Kak, boleh nggak minta pendapat Kakak nih soal FIPA itu seperti apa sih? Oh, kalau ditanya FMIPA, kalau misalkan kita di sudut pandang definisi ya, jelas salah satu fakultas yang ada di akurat universitas yang kita ini, Universitas Perjuangan. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang lain, maka IPA ini adalah sebuah rumah, Dek. Jadi sebuah rumah tersebut berproses, tempat sesuatu kegiatan manfaat yang fungsinya adalah bisa menunjang kita untuk bisa lebih baik lagi dan berbakti di masa yang akan datang. Jadi intinya jangan berpikir bahwa FMIPA itu adalah salah satu kampus yang ibaratkan kalah lah sama fakultas-fakultas lain. Enggak. Fakultas MIPA adalah salah satu fakultas yang mana mereka adalah salah satu ilmu ilmu murni ilmu murni yang diterapkan oleh fakultas-fakultas lain. Contoh, perikanan, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga kan, teknik, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga, kedokteran, muaranya dari MIPA juga. Jadi
Untuk kawan-kawan yang sudah lulus di SNMPTN, jangan berkecil hati intinya. Ya, FMIPA ini adalah salah satu kampus unggulan yang mana isinya adalah pelajaran-pelajaran yang menjadi sumber dari segala ilmu-ilmu terapan. Seperti itu deh menurut kakak. Wah, menarik ya Kak. Ternyata MIPA itu luas banget Iya, betul sekali. Kak. Ini karena tadi sudah MIPA, sekarang kalau program studi biologi nih Kak, apa sih menurut Kakak Oke, biologi itu menurut kakak kita mempelajari sebuah kehidupan. Kan kita kalau misalkan mempelajari sebuah kehidupan, tentunya kita akan kita sendiri, sang kita juga yang telah menciptakan kita, juga tentunya semakin mendalami ilmu kehidupan, kita juga akan berperan penting ada perbaikan juga keasrian sistem ekosistem di lingkungan masing-masing. Seperti itu. Nah, dan juga kan di biologi ini ada beberapa ini ya, ada beberapa jurusan. Tentunya kawan-kawan jangan khawatir, kita di biologi tidak hanya belajar biologi saja, tapi pelajari khusus untuk ilmu-ilmu dari bidang-bidang kawan-kawan minat. Ya, contoh seperti kakak misalkan yang mikrobiologi, yang jamuran, kita bisa join sama-sama nanti kalau bisa ketemu. Wah, benar-benar menarik ya Kak ketika kita mempelajari. Terus menurut Kakak nih, mata kuliah apa yang paling Kakak suka atau yang paling asik biologi? Kalau misalkan ditanya mata kuliah, seperti yang kita ketahui kan di biologi itu ada beberapa bidang kajian ya, Dek ya. Beberapa bidang kajian, pertama ada mikrobiologi, ada molekuler, ada yang zoologi atau ke arah hewan, ada yang ke arah tumbuhan, dan masih banyak. Jadi kalau misalkan kakak lebih suka ke arah mikrobiologi deh kalau misalkan ditanyakan mata kuliah. Kenapa? Ya karena kakak menemukan passion kakak gitu loh di mikrobiologi. Tapi belum tentu juga kawan-kawan juga suka mikrobiologi itu tidak masalah gitu loh. Tapi setidaknya dasarnya dan pastinya semua ilmu-ilmu yang ada itu pasti akan berguna baik menunjang karir secara pribadi maupun menunjang karir di pemerintahan nantinya misalkan yang di PNS atau menunjang usaha itu akan sangat terpakai sekali. Karena ini sudah saatnya zamannya di mana kita itu berada di zaman kita harus sudah bisa mengaplikasikan bukan hanya berteori belaka seperti. Kak bisa jelaskan nggak tentang biologi, kan Kakak nih lagi tentang. Oke, jadi mikrobiologi itu gimana ya bahasa simpelnya? Mikrobiologi itu kita mempelajari makhluk-makhluk yang sifatnya kecil. Kecil tapi peranannya besar gitu loh. Contoh misalkan ada bakteri ini yang kita ketahui kan biasanya bakteri itu kecil. Buat apa sih Kak? Ada yang Nah, padahal dari hal kecil tersebut akan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa bermanfaatnya. Misalnya kita mengambil suatu enzim dari suatu bakteri, dijadikan obat, dan pangan, dan macamnya. Itu tentunya akan menjadi nilai tersendiri bagi kita penelitinya dan juga bagi orang yang mendapatkannya. Dan juga kalau kebetulan penelitian kakak itu ke arah fungi atau ke arah jamur bagi kawan-kawan yang suka makan jamur. Nah, kebetulan kakak kan suka juga melakukan budidaya jamur dan juga sedang melakukan usaha juga dengan teman kakak. Di sini kita bisa melakukan eksplorasi bagaimana kita melakukan budidaya jamur baik dan benar seperti apa. Dan tentunya hal ini tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tapi juga berdampak bagi orang banyak. Bisa mengangkat perekonomian warga sekitar misalkan, bisa mengangkat pendapatan diri kita masing-masing, kita bisa berdiri di kaki sendiri misalkan seperti itu. Jadi intinya mau bidang apapun selama kita bisa mengaplikasikan dan kalian tekuni dengan rasa cinta, insya Allah kalian akan menjadi sosok yang luar biasa setelah lulus dari
kesan dari biologi menurut Kak Fauzi. Terus Kak, kalau kuliah kan pasti ada yang namanya suntuk, males, apalagi para kaum rebahan nih. Nah, Kak, gimana sih tipsnya biar bisa tetap semangat dalam melakukan kegiatan perkuliahan? Oke, ini keren nih pertanyaannya nih. Emang benar, kita salah satu generasi yang bisa dibilang generasi rebahan ya, kalau guyonannya. Emang benar sih, kakak emang Ya suka Kak. rebahan orangnya. Nah, jadi nggak dipungkiri pasti ada suatu saat kawan-kawan adik-adik ini akan merasa jenuh dan akan merasa bosan berkuliah itu pasti ada. Jadi tips dari kakak adalah, ini tips yang paling manjur menurut kakak selama kakak berkuliah di biologi adalah perbanyak teman. Perbanyak teman, baik itu teman di prodi, baik itu teman kakak tingkat ataupun adik tingkat ataupun sebaya, itu tidak masalah gitu loh. Karena apa? Karena sedikit banyaknya ketika kita lagi down, males, siapa sih yang nyemangatin? Gak mungkin kan yang menyemangatin itu orang lain, pasti orang-orang terusnya beri permintaan tolong. Misalkan kalau kita misalnya kita mau minta tolong ke siapa sih kalau misalkan nggak ke orang-orang sekitar kita. Misalkan kita lagi sakit, misalkan kita lagi malas ngerjain laporan, misalkan nggak bisa ngeprint itu, siapa sih yang bisa dimintain tolong kalau bukan, siapa sih yang bisa ngasih semangat? Makanya itu salah satu poin terpenting dalam berkuliah adalah, kalau misalkan kawan-kawan berkuliah hanya untuk menuntut ilmu, itu niatan yang bagus. Benar, itu niatan yang sangat bagus. Tapi akan sangat disayangkan kawan tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai link dengan teman-teman sebaya, kakak tingkat, yang mana itu tentunya akan membuat apa ya, masa muda dan juga masa perkuliahan kalian itu lebih berkesan nanti ceritakan ke anak cucu kalian nanti. Kita teman di lingkungan sekitar. Iya, betul. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang semangat nih, Kak Fauzi kan ketua BEM, punya banyak pengalaman dong di Mm-mm. bidang organisasi. Boleh Eh, cerita sedikit? hmm, jadi kalau ditanya, ya memang kakak alhamdulillah periode lalu terpilih jadi ketua BEM dan juga kalau misalkan ditanya pengalaman, agak banyak sih. Kalau misalnya disebutkan satu-satu bisa banyak nih nanti durasi podcastnya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang kakak dapat, kakak simpulkan saja intinya, kakak di situ belajar bagaimana caranya kakak mengontrol emosi diri sendiri, kakak mengontrol emosi orang banyak, kakak mengorganisir orang banyak seperti. Karena seperti ini, eh apa sih harfiahnya organisasi itu menurut kakak seperti ini. Ketika kita sudah jago akademik, kita sudah jago di pengetahuan, apa salahnya sih kita menggunakan waktu luang kita berorganisasi? Eh, Simpelnya kayak gini, kita punya waktu 4 tahun. Kita punya 4 tahun dan ada dua hal yang harus kita dapatkan. Menurut kakak ya. Pertama yang wajibnya adalah akademik. Dan yang kedua adalah organisasi. Itu adalah kebutuhan kita. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan dua, kenapa kita harus mendapatkan satu aja, hanya terfokus kepada akademik atau hanya terfokus organisasi? Itu sangat tidak apa ya, sangat tidak bijak lah menurut aku. Dalam 4 tahun kita bisa mendapatkan dua hal, yaitu organisasi dan akademik. Kenapa kita harus mendapatkan satu aja? Di situ pemikiran. Karena apa? Setelah nanti kalian lulus, mungkin yang menjadi tolak ukur adalah memang akademik. Tapi yang menjadi hal yang bisa ditonjolkan dari kepribadian kawan-kawan dan kemampuan adalah pengalaman kawan-kawan di soft skill, berinteraksi dengan orang, interaksi. Mungkin itu sih, kalau misalkan ditanya pengalaman, itu pengalamannya adalah bagaimana kakak mengontrol emosi kakak, mengorganisir orang banyak, kemudian bagaimana memanajemen sesuatu menjadi lebih teratur dan terstruktur. Itu tentunya sangat menjadi hal yang sangat berkesan, dan tentunya setelah di akhir jabatan kakak merasakan ada
sesuatu yang meningkat dari kakak dari Wah, kali kak pengalaman kakak di organisasi. Tapi kak, mungkin masih banyak nih yang belum paham tentang apa sih organisasi. Menurut Kak Fauzi, organisasi itu seperti apa? Oke, seperti yang kakak jelaskan tadi, organisasi itu menurut kakak adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Memang bukan kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Artinya apa? Artinya di zaman sekarang kita yang butuh organisasi, kita yang butuh pengalaman. Misalkan nih, contoh kecil, ketika kawan-kawan sudah lulus dari biologi, sudah lulus dari perkuliahan, entah itu jurusan apapun, ketika kawan-kawan ingin melamar satu pekerjaan, misalkan pekerjaan di situ ada tertulis minimal bekerja bla bla minimal bekerja sekian tahun misalkan. Dari mana kita mendapatkan kata bekerja itu? Salah satu poinnya adalah pengalaman kita organisasi. Kita lampirkan portofolio di sana bahwa kita pernah menghandle sebuah organisasi yang dimana itu menjadi nilai plus bagi kita. Itu misalkan kawan-kawan yang ingin melamar pekerjaan, salah satu poin plusnya bagi organisasi. Jadi intinya adalah sebuah kebutuhan. Contoh lain, misalkan kita ingin berdiri di menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha tentunya tidak hanya pintar berteori, tidak hanya pintar untuk mengatur strategi dan segala macamnya, tapi juga harus bisa berinteraksi dengan orang banyak, harus bisa berinteraksi dengan masyarakat, harus bisa meyakinkan audiens, harus bisa meyakinkan si calon pembeli atau si calon pelanggannya. Dan itu tidaklah mudah, tidak bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Itu semua perlu proses. Nah, maksud kakak di sini, selama kita masih muda, selama kita masih memiliki waktu yang sangat luang saat berkuliah, kenapa sih kita nggak mencoba mendapatkan soft skill tersebut lebih cepat? Akhirnya apa? Akhirnya kita sudah terbekali gitu loh. Sudah terbekali, jikalau kita ingin berkarir nanti itu sudah akan terbekali. Jadi intinya di zaman sekarang, bukan perkara, ini Pak Sandiaga Uno bilang ya, bukan perkara kita dari jurusan apa, kita dari jurusan prodi apa, bukan perkara itu. Yang sekarang adalah zaman zaman sekarang adalah zaman di mana soft skill yang berbicara banyak. Bukan dia dari jurusan apa, bukan dia dari prodi apa. Karena bukan berarti ilmu pengetahuan itu tidak bagus ya. Pengetahuan itu juga bagus, itu hal yang sangat menunjang. Dan apalagi tambah bagus apabila itu ditunjang dengan soft skill kalian. Tentunya itu akan nilai plus dan juga sangat bagus. Itulah kakak katakan kenapa sih kita itu sebenarnya butuh banget organisasi. Bukan sebuah kewajiban ya, tapi butuh kebutuhan. Mau nanya lagi, yang ada nih pendapat orang. Gimana kalau ada orang yang dia kuliah pulang itu lebih baik dibanding orang berorganisasi? Oke, jadi intinya seperti ini. Semua orang memang punya pilihan ya kawan-kawan ya. Semua orang memang punya pilihan. Tapi seperti kakak, sudut pandang kakak, organisasi itu adalah sebuah kebutuhan. Dan jikalau ada yang mengatakan bahwa lebih baik kuliah pulang, kenapa sih gitu loh? Bahasa kasarnya seperti ini, dalam waktu 4 tahun kita diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan akademik, dan diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Kalian bayar UKT mahal nih. Contoh misalkan kakak bayar UKT sekian juta misalkan. Dan kakak difasilitasi oleh universitas untuk bisa meningkatkan dua hal. Itu akademik dan juga soft skill kakak. Lantas kakak sudah bayar UKT mahal-mahal. Kakak sudah capek-capek merantau jauh ke sini. Masa yang diambil cuma satu akademik doang gitu loh. Kenapa sih kita nggak coba ambil dua walaupun sedikit nih dapatnya? Kenapa kita nggak coba ambil dua? Walaupun seandainya nanti akan terjadi gelombang-gelombang atau ada terjadi badai di tengah jalan, itu biasa karena seorang pelaut yang tangguh itu nggak akan pernah lahir dari dia akan lahir dari laut yang ekstrim seperti itu analoginya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang berpikiran seperti itu kurang tepat seperti itu. Karena apa?
Karena secara harfiahnya kita adalah sosial, kita memerlukan kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, kita kemampuan interaksi dengan orang banyak, seperti itu. Itulah yang harus kita tingkatkan setiap tahunnya dan setiap kesempatannya. Itu sih jawabannya. Nih, Kak, apa aja kegiatan Kak Fauzi selama Kalau misalnya tanya kegiatan, banyak sih kegiatannya, tapi yang kalau misalkan ditanya yang paling berkesan, kakak mungkin menyebutkan yang berkesan ya. iya Kak? Yang berkesan mungkin saat kakak menjadi perwakilan ke di salah satu universitas di Yogyakarta, dan kakak menjadi perwakilan di situ di acara musyawarah besar Ikatan Lembaga Mahasiswa MIPA. Jadi seluruh mahasiswa MIPA itu berkumpul di sana, menyatukan semua pikirannya, menyatukan semua visinya, mau dijadikan apa nih pergerakan mahasiswa MIPA ke depannya. Nah, lebih seperti itu. Itu yang menurut kakak paling berkesan. Ditambah lagi yang paling berkesan adalah, ini jujur yang paling berkesan lagi setelahnya adalah liburan bareng pengurus. Nah, jadi di organisasi itu nggak selamanya kita berpikir pusing, kita selamanya kerja serius. Enggak. Di organisasi itu juga kita, ya, di organisasi itu bahasa kasarnya kita adalah rame-rame sebenarnya. Rame-rame tapi bermanfaat. Dan salah satu kegiatan yang paling membuat kakak terkesan adalah ketika kita bisa kumpul dengan anggota-anggota, kita bisa kumpul dengan pengurus, yang mana kita secara nggak langsung sudah membentuk keluarga baru di sana. Kita sudah membentuk link baru di sana, kita sudah membentuk relasi baru di sana. Nah, jadi itu sih yang menurut kakak yang paling berkesan selama kakak ada di. Gimana sih Kak tipsnya Kak Fauzi biar dia sambil ketua BEM yang bisa dibilang sibuk banget nih bisa kurang? Ya, itu salah satu juga uh, jalan yang kakak pilih ya. Otomatis setiap keputusan pasti ada resikonya. Dan salah satu yang kakak ambil dalam hidup kakak adalah mencalonkan diri menjadi ketua BEM dan akhirnya terpilih. Dan akhirnya harus berjibaku dengan waktu kakak yang bisa dibilang 24 jam itu kurang sebenarnya. Nah, jadi tipsnya seperti apa sih? Ya itu tadi, tipsnya adalah perbanyak teman. Perbanyak teman di angkatan, kalian harus bersikap, ya, kalau misalnya kita bersikap baik terus ya mungkin kurang bisa ya, pasti kurang bisa. Tapi setidaknya kita memberikan dampak positif dulu ke kawan-kawan, sehingga kawan-kawan itu respect pada kita. eh Intinya perbanyak teman, dan perbanyak teman. Kenapa sih kakak katakan itu perbanyak teman? Karena yang pertama tadi mereka adalah sebagai dorongan. Yang kedua adalah, ini kakak belak-belakan ya, belak-belakan. Kadang saat kita ibaratkan deadline tugas atau apapun, kita sudah ngerjakan tugas nih, kita sudah ngerjakan tugas, dan ternyata kita ini sudah ngerjakan tugas, maaf deh, laporan, kita udah ngerjakan laporan. Misalkan asisten dosen itu minta ngumpulkan jam 3, sedangkan jam setengah 3 kita ada rapatnya sangat mendadak. Siapa lagi sih kalau misalkan bukan teman yang nolongin kita gitu, bahasa kasarnya seperti. Kemudian banyak hal-hal lain yang tentunya akan sangat bergantung sekali kawan-kawan sama teman. Bukan berarti kawan-kawan harus bergantung terus sama teman, bukan. Tapi akan ada saatnya kawan-kawan pasti memerlukan bantuan teman di sekitarnya. Nah, jadi tipsnya adalah yang pertama, perbanyak teman. Kemudian dalam dalam selama perkuliahan kakak membuat life mapping selama setahun. Life mapping selama setahun ini maksudnya adalah kakak tulis di kertas apa yang ingin kakak capai, dan dengan cara apa kakak kemudian kakak tempel. Dan semua kemudian yang paling riskan adalah kita membuat catatan mingguan. Kita membuat catatan mingguan di mana kita sudah tahu nih jadwal kita mau ngapain. Hari ini kita membuat apa? Hari Senin kita mau ngapain? Senin pagi, Senin sore kita mau ngapain? Kemudian saat sore kita mau ngapain? Itu sudah terdata gitu loh. Sudah terdata di khusus kalian. Memang itu sangat kecil sekali, sangat simpel, berpengaruh sekali. Percaya itu.
tips dari Kak. Oke deh Kak, kayaknya udah lumayan nih ngeilmu bareng Kak Fauzi. Oke, Kakak ada pesan buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin podcast ini nggak Kak? oke, pesan podcast ini khusus mahasiswa biologi dan secara umum mahasiswa Universitas Angkurat. Jadi kakak berpesan, selamat sudah berhasil masuk ke universitas perjuangan kita sama-sama, universitas yang kita cintai ini. Dan yang paling penting ingin kakak sampaikan adalah kalian sudah, kalian adalah segelintir orang yang sangat beruntung sudah masuk dan bisa berkuliah di Universitas Lambang Angkurat. Nah, coba bayangkan, ada banyak pendaftar, ada ribuan pendaftar yang mencoba untuk masuk di universitas ini, tapi beberapa ribu, hanya beberapa ribu yang terpilih. Dari puluhan ribu menjadi hanya beberapa ribu. Itu tentunya sangat menjadi tanda tanya besar kita semua. Lantas, apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Apakah kita mau menyia-nyiakan jalan ini? Karena secara logikanya adalah amanah itu tidak akan pernah salah untuk pundaknya. Jadi kawan-kawan jangan merasa kecil hati, jangan merasa tidak semangat misalkan kawan-kawan tidak masuk di prodi atau jurusan yang diinginkan. Tidak masalah. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan amanah tidak akan berhasil. Tetap jalani, tetap semangat, dan jangan lupa tetap minta doa dan restu doa dan dukungan dari orang tua. Mungkin itu deh. Nah, sudah Kak. Sudah. Nah, itu tadi pesan dari Kak Fauzi. Jadi teman-teman, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Buat Kak Fauzi, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dan sharing. Oke, Selanjutnya, semangat dan bahagia. Sampai jumpa. sampai jumpa. Siang Kak, apa kabarnya? Selamat siang Dea. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah kakak baik. Alhamdulillah baik Kak. Kak boleh tanya-tanya nggak sih tentang perkenalan kampus dan organisasi? Oh, boleh, boleh, boleh. Oh iya Kak, boleh nggak minta pendapat Kakak nih soal FIPA itu seperti apa sih? Oh, kalau ditanya FMIPA, kalau misalkan kita di sudut pandang definisi ya, jelas salah satu fakultas yang ada di akurat universitas yang kita ini, Universitas Perjuangan. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang lain, maka IPA ini adalah sebuah rumah, Dek. Jadi sebuah rumah tersebut berproses, tempat sesuatu kegiatan manfaat yang fungsinya adalah bisa menunjang kita untuk bisa lebih baik lagi dan berbakti di masa yang akan datang. Jadi intinya jangan berpikir bahwa FMIPA itu adalah salah satu kampus yang ibaratkan kalah lah sama fakultas-fakultas lain. Enggak. Fakultas MIPA adalah salah satu fakultas yang mana mereka adalah salah satu ilmu ilmu murni ilmu murni yang diterapkan oleh fakultas-fakultas lain. Contoh, perikanan, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga kan, teknik, muaranya dari mana? Muaranya dari MIPA juga, kedokteran, muaranya dari MIPA juga. Jadi, untuk kawan-kawan yang sudah lulus di SNMPTN, jangan berkecil hati intinya. Ya, FMIPA ini adalah salah satu kampus unggulan yang mana isinya adalah pelajaran-pelajaran yang menjadi sumber dari segala ilmu-ilmu terapan. Seperti itu deh menurut kakak. Wah, menarik ya Kak. Ternyata FMIPA itu luas banget Iya, betul sekali. Kak. Ini karena tadi sudah FMIPA, sekarang kalau program studi
biologi nih kak, apa sih menurut kakak Oke, biologi itu menurut kakak kita mempelajari sebuah kehidupan. Kan kita kalau misalkan mempelajari sebuah kehidupan, tentunya kita akan kita sendiri, sang kita juga yang telah menciptakan kita, juga tentunya semakin mendalami ilmu kehidupan, kita juga akan berperan penting ada perbaikan juga keasrian sistem ekosistem di lingkungan masing-masing seperti itu. Nah, dan juga kan di biologi ini ada beberapa ini ya, ada beberapa jurusan. Tentunya kawan-kawan jangan khawatir, kita di biologi tidak hanya belajar biologi saja, tapi pelajari khusus untuk ilmu-ilmu dari bidang-bidang kawan-kawan minat. Ya, contoh seperti kakak misalkan yang mikrobiologi, yang jamuran, kita bisa join sama-sama nanti kalau bisa ketemu. wah benar-benar menarik ya kak ketika kita mempelajari. Terus menurut kakak nih, mata kuliah apa yang paling kakak suka atau yang paling asik biologi? Kalau misalkan ditanya mata kuliah, seperti yang kita ketahui kan di biologi itu ada beberapa bidang kajian ya, Dek ya. Beberapa bidang kajian, pertama ada mikrobiologi, ada molekuler, ada yang zoologi atau ke arah hewan, ada yang ke arah tumbuhan, dan masih banyak. Jadi kalau misalkan kakak lebih suka ke arah mikrobiologi deh kalau misalkan ditanyakan mata kuliah. Kenapa? Ya karena kakak menemukan passion kakak gitu loh di mikrobiologi. Tapi belum tentu juga kawan-kawan juga suka mikrobiologi itu tidak masalah gitu loh. Tapi setidaknya dasarnya dan pastinya semua ilmu-ilmu yang ada itu pasti akan berguna baik menunjang karir secara pribadi maupun menunjang karir di pemerintahan nantinya misalkan yang di PNS atau menjadi usaha itu akan sangat terpakai sekali karena ini sudah saatnya zamannya di mana kita itu berada di zaman kita harus sudah bisa mengaplikasikan bukan hanya berteori belaka seperti. Kak bisa jelaskan nggak tentang biologi, kan kakak nih lagi tentang. Oke, jadi mikrobiologi itu gimana ya bahasa simpelnya? Mikrobiologi itu kita mempelajari makhluk-makhluk yang sifatnya kecil. Kecil tapi peranannya besar gitu loh. Contoh misalkan ada bakteri ini yang kita ketahui kan biasanya bakteri itu kecil. Buat apa sih Kak? Ada yang Nah, padahal dari hal kecil tersebut akan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa bermanfaatnya. Misalnya kita mengambil satu enzim dari suatu bakteri, dijadikan obat, dan pangan, dan semacamnya. Itu tentunya akan menjadi nilai tersendiri bagi kita penelitinya dan juga bagi orang yang mendapatkannya. Dan juga kalau kebetulan penelitian kakak itu ke arah fungi atau ke arah jamur bagi kawan-kawan yang suka makan jamur. Nah, kebetulan kakak kan suka juga melakukan budidaya jamur dan juga sedang melakukan usaha juga dengan teman kakak. Di sini kita bisa melakukan eksplorasi bagaimana kita melakukan budidaya jamur baik dan benar seperti apa. Dan tentunya hal ini tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tapi juga berdampak bagi orang banyak. Bisa mengangkat perekonomian warga sekitar, misalkan, bisa mengangkat pendapatan diri kita masing-masing, kita bisa berdiri di kaki sendiri, misalkan seperti itu. Jadi intinya mau bidang apapun selama kita bisa mengaplikasikan dan kalian tekuni dengan rasa cinta, insya Allah kalian akan menjadi sosok yang luar biasa setelah lulus dari. Nah, kesan dari biologi menurut Kak Fauzi. Terus Kak, kalau kuliah kan pasti ada yang namanya suntuk, males, apalagi para kaum rebahan nih. Nah, Kak, gimana sih tipsnya biar bisa tetap semangat dalam melakukan kegiatan perkuliahan? Oke, ini keren nih pertanyaannya nih. Emang benar, kita salah satu generasi yang bisa dibilang generasi rebahan ya, kalau guyonannya. Emang benar sih, kakak emang Ya suka Kak. rebahan orangnya.
Nah, jadi nggak dipungkiri pasti ada suatu saat kawan-kawan adik-adik ini akan merasa jenuh dan akan merasa bosan berkuliah itu pasti ada. Jadi tips dari kakak adalah ini tips yang paling manjur menurut kakak selama kakak berkuliah di biologi adalah perbanyak teman. Perbanyak teman, baik itu teman di prodi, baik itu teman kakak tingkat ataupun adik tingkat ataupun sebaya, itu tidak masalah gitu loh. Karena apa? Karena sedikit banyaknya ketika kita lagi down, males, siapa sih yang nyemangatin? Gak mungkin kan yang menyemangatin itu orang lain, pasti orang-orang terus yang beri permintaan tolong. Misalkan kalau kita misalnya kita mau minta tolong ke siapa sih kalau misalkan nggak ke orang-orang sekitar kita. Misalkan kita lagi sakit, misalkan kita lagi malas ngerjain laporan, misalkan nggak bisa ngeprint itu, siapa sih yang bisa dimintain tolong kalau bukan, siapa sih yang bisa ngasih semangat? Makanya itu salah satu poin terpenting dalam berkuliah adalah kalau misalkan kawan-kawan berkuliah hanya untuk menuntut ilmu, itu niatan yang bagus. Benar, itu niatan yang sangat bagus. Tapi akan sangat disayangkan kawan tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai link dengan teman-teman sebaya kakak tingkat, yang mana itu tentunya akan membuat apa ya, masa muda dan juga masa perkuliahan kalian itu lebih berkesan nanti ceritakan ke anak cucu kalian nanti. Kita teman lingkungan sekitar. Iya, betul. Nah kak, ngomong-ngomong tentang semangat nih, Kak Fauzi kan ketua BEM, punya banyak pengalaman dong di Mm-mm. bidang organisasi. Boleh eh cerita sedikit? hmm, jadi kalau ditanya, ya memang kakak alhamdulillah periode lalu terpilih jadi ketua BEM dan juga kalau misalkan ditanya pengalaman, agak banyak sih. Kalau misalnya disebutkan satu-satu bisa banyak nih nanti durasi podcastnya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang kakak dapat, kakak simpulkan saja intinya kakak di situ belajar bagaimana caranya kakak mengontrol emosi diri sendiri, kakak mengontrol emosi orang banyak, kakak mengorganisir orang banyak seperti, karena seperti ini, eh apa sih harfiahnya organisasi itu menurut kakak seperti ini. Ketika kita sudah jago akademik, kita sudah jago di pengetahuan, apa salahnya sih kita menggunakan waktu luang kita berorganisasi? Eh, Simpelnya kayak gini, kita punya 4 tahun dan ada 2 hal yang harus kita dapatkan. Menurut kakak ya, pertama yang wajibnya adalah akademik, dan yang kedua adalah organisasi. Itu adalah kebutuhan kita. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan dua, kenapa kita harus mendapatkan satu aja, hanya terfokus pada akademik atau hanya terfokus organisasi? Itu sangat tidak, apa ya, sangat tidak bijak lah menurut aku. Dalam 4 tahun kita bisa mendapatkan 2 hal, yaitu organisasi dan akademik. Kenapa kita harus mendapatkan satu aja? Di situ pemikiran. Karena apa? Setelah nanti kalian lulus, mungkin yang menjadi tolak ukur adalah memang akademik. Tapi yang menjadi hal yang bisa ditonjolkan dari kepribadian kawan-kawan dan kemampuan adalah pengalaman kawan-kawan di soft skill, berinteraksi dengan orang, interaksi. Mungkin itu sih, kalau misalkan ditanya pengalaman, itu pengalamannya adalah bagaimana kakak mengontrol emosi kakak, mengorganisir orang banyak, kemudian bagaimana memanajemen sesuatu menjadi lebih teratur dan terstruktur. Itu tentunya sangat menjadi hal yang sangat berkesan, dan tentunya setelah di akhir jabatan kakak merasakan ada sesuatu yang meningkat dari kakak dari. Wah, kali kak pengalaman kakak di organisasi. Tapi kak, mungkin masih banyak nih yang belum paham tentang apa sih organisasi. Menurut Kak Fauzi, organisasi itu seperti apa? Oke, seperti yang kakak jelaskan tadi, organisasi itu menurut kakak adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Memang bukan kewajiban,
tapi sebuah kebutuhan. Artinya apa? Artinya di zaman sekarang kita yang butuh organisasi, kita yang butuh pengalaman. Misalkan nih, contoh kecil, ketika kawan-kawan sudah lulus dari biologi, sudah lulus dari perkuliahan, entah itu jurusan apapun, ketika kawan-kawan ingin melamar satu pekerjaan, misalkan pekerjaan di situ ada tertulis minimal bekerja bla bla minimal bekerja sekian tahun misalkan. Dari mana kita mendapatkan kata bekerja itu? Salah satu poinnya adalah pengalaman kita organisasi. Kita lampirkan portofolio di sana bahwa kita pernah menghandle sebuah organisasi yang dimana itu menjadi nilai plus bagi kita. Itu misalkan kawan-kawan yang ingin melamar pekerjaan, salah satu poin plusnya bagi organisasi. Jadi intinya adalah sebuah kebutuhan. Contoh lain, misalkan kita ingin berdiri di menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha tentunya tidak hanya pintar berteori, tidak hanya pintar untuk mengatur strategi dan segala macamnya, tapi juga harus bisa berinteraksi dengan orang banyak, harus bisa berinteraksi dengan masyarakat, harus bisa meyakinkan audiens, harus bisa meyakinkan si calon pembeli atau si calon pelanggannya. Dan itu tidaklah mudah, tidak bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Itu semua perlu proses. Nah, maksud kakak di sini, selama kita masih muda, selama kita masih memiliki waktu yang sangat luang saat berkuliah, kenapa sih kita nggak mencoba mendapatkan soft skill tersebut lebih cepat? Akhirnya apa? Akhirnya kita sudah terbekali gitu loh. Sudah terbekali, jikalau kita ingin berkarir nanti itu sudah akan terbekali. Jadi intinya di zaman sekarang, bukan perkara, ini Pak Sandiaga Uno bilang ya, bukan perkara kita dari jurusan apa, kita dari jurusan prodi apa, bukan perkara itu. Yang sekarang adalah zaman zaman sekarang adalah zaman di mana soft skill yang berbicara banyak. Bukan dia dari jurusan apa, bukan dia dari prodi apa. Karena bukan berarti ilmu pengetahuan itu tidak bagus ya. Pengetahuan itu juga bagus, itu hal yang sangat menunjang dan apalagi tambah bagus apabila itu ditunjang dengan soft skill kalian. Tentunya itu akan nilai plus dan juga sangat bagus. Itulah kakak katakan kenapa sih kita itu sebenarnya butuh banget organisasi. Bukan sebuah kewajiban ya, tapi butuh kebutuhan. Mau nanya lagi, yang ada nih pendapat orang. Gimana kalau ada orang yang dia kuliah pulang itu lebih baik dibanding orang berorganisasi? Oke, jadi intinya seperti ini. Semua orang memang punya pilihan ya kawan-kawan ya. Semua orang memang punya pilihan. Tapi seperti kakak, sudut pandang kakak, organisasi itu adalah sebuah kebutuhan. Dan jikalau ada yang mengatakan bahwa lebih baik kuliah pulang, kenapa sih gitu loh? Bahasa kasarnya seperti ini, dalam waktu 4 tahun kita diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan akademik, dan diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Kalian bayar UKT mahal nih. Contoh misalkan kakak bayar UKT sekian juta misalkan. Dan kakak difasilitasi oleh universitas untuk bisa meningkatkan dua hal. Itu akademik dan juga soft skill kakak. Lantas kakak sudah bayar UKT mahal-mahal. Kakak sudah capek-capek merantau jauh ke sini. Masa yang diambil cuma satu akademik doang gitu loh. Kenapa sih kita nggak coba ambil dua walaupun sedikit nih dapatnya? Kenapa kita nggak coba ambil dua? Walaupun seandainya nanti akan terjadi gelombang-gelombang atau ada terjadi badai di tengah jalan, itu biasa karena seorang pelaut yang tangguh itu nggak akan pernah lahir dari dia akan lahir dari laut yang ekstrim seperti itu analoginya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang berpikiran seperti itu kurang tepat seperti itu. Karena apa? Karena secara harfiahnya kita adalah sosial, kita memerlukan kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, kita kemampuan interaksi dengan orang banyak, seperti itu. Itulah yang harus kita tingkatkan setiap tahunnya dan setiap kesempatannya. Itu sih jawabannya.